Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Hari di mana kami melihat campur tangan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini sebelum kami beraktivitas, sebelum kami mulai segala sesuatunya, Tuhan, kami mau dituntun. Kami mau diarahkan, kami mau dipimpin oleh kebenaran firman-Mu karena kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami. Berbicara atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel mengadakan peperangan bersama-sama dengan orang Filistin, maka ada satu keadaan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Keadaan tersebutlah yang membuat bangsa Israel takut untuk maju berperang. Yaitu ketika orang Filistin mengeluarkan istilahnya jagoannya, ya kan. Orang Filistin mengeluarkan orang-orang besarnya yang dikenal sebagai Goliat, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya orang-orang Israel ini pada ketakutan, pada panik, pada takut lah, ya kan. Tiba-tiba ada satu orang kecil ya kan dari orang Israel, yakni Daud, menyambangi atau mendatangi Goliat tersebut, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan di tengah-tengah peperangan dan menghadapi Goliat, justru Daud memperkatakan sesuatu, dan Alkitab mencatatnya dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Daud bilang begini kepada Goliat, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ternyata inilah rahasia kenapa Daud berani menghadapi Goliat. Sebagian besar, tetapi sebagian besar bangsa Israel ini takut gentar menghadapi raksasa ini. Karena mereka menghadapi raksasa ini, menghadapi Goliat ini, dan penuh dengan ketakutan dan membesarkan Goliat. Waduh, orang ini penuh dengan alat peperangan gitu ya kan. Di badannya ada baju zirah, ada pedang, ya kan, ada ketopong ya kan yang dipakai di kepala. Akhirnya yang ada membuat bangsa Israel ketakutan. Berbeda dengan Daud. Daud tidak membesarkan ketakutannya, tapi Daud membesarkan Tuhan. Ya, itu sebabnya kenapa kita lihat perkataannya justru adalah perkataan yang beriman, ya. Daud bilang sama Goliat, "Kamu mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Hari ini kita belajar, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa seringkali ketika kita membesarkan masalah kita sedang menakut-nakuti diri kita sendiri dengan masalah, pergumulan, dan tekanan hidup itu. Berbeda dengan Daud. Daud berbicara dengan masalah yang seringkali membuat bangsa Israel itu justru ketakutan. Nah, hari ini kita diingatkan dari peristiwa Daud ini, kalau kita mau memiliki keberanian, jangan kau berkata kepada dirimu betapa besar masalahmu, tapi berkatalah kepada masalahmu betapa besar Allahmu. Haleluya. Amin. Jadi ayo perkatakan, engkau punya masalah apa hari-hari ini? Engkau punya pergumulan apa hari-hari ini? Berbicara dengan masalahmu, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Engkau punya masalah ekonomi, engkau punya masalah keuangan, bicara dengan masalah ekonomi, bicara dengan masalah keuanganmu, perkatakan firman, Allahku akan menyediakan segala keperluan kebutuhanku dalam kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Engkau punya masalah kesehatan, berkata kepada masalah kesehatanmu, hai kesehatan yang sedang lemah, dengarlah firman Tuhan. Aku punya Allah yang menyembuhkanku.
disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka yang mendengarkannya. Iya kan? Dan oleh bilur-bilurnya aku sudah menjadi sembuh. Masalah apa lagi yang kau hadapi? Jangan besarkan masalahmu. Jangan izinkan telingamu mendengar besarnya masalahmu. Jangan izinkan telingamu mendengarkan besarnya pergumulan. Tapi izinkan masalahmu itu untuk mendengar betapa besarnya Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dan itu akan membuat kita kuat. Amin. Hari ini saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan, kau punya pergumulan, kau punya masalah, kau punya badai hidup, kau punya tekanan, kau punya penderitaan. Perkatakan kepada mereka, ya, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Aku cakap menanggung segala perkara dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagiku. Aku tahu 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku. Itu tidak akan menimpaku sebab tangan yang kuat itu yang menopangku. Perkatakan firman di hadapan masalahmu. Jangan perkatakan masalah membesarkan pergumulanmu di hadapan telingamu. Hari ini ayo bicara kepada masalahmu. Ya, ayo bicara kepada masalahmu, dengarkan masalah. Aku punya Tuhan yang besar. Dengarkan pergumulanku. Aku punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan hidupku. Iya kan? Sehingga akhirnya iman kita timbul, pengharapan kita bangkit, kita maju melangkah. Sama seperti Daud, bukan ngomong kepada dirinya, wow besar sekali Goliat ini, besar sekali orang Filistin ini. No, Daud berkata kepada orang Filistin yang merupakan masalah dia, hai orang Filistin, dengarlah, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan pedang dan lembing. Aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Oh haleluya. Ya, saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Ayo, betul kita punya masalah, betul kita punya pergumulan, betul kita punya badai hidup. Tapi kita ngomong sama masalah kita. Masalah, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menyelesaikan pergumulan masalahku dengan cara-caranya yang ajaib. Tidak ada masalah pergumulan badai hidup yang tidak bisa diselesaikan. Iya, Kitab jelas katakan bahwa semua Tuhan izinkan ada jalan keluarnya. Tuhan izinkan masalah pergumulan tidak melebihi kekuatan kita. Yang penting kita mesti tahu, yang saya harus perkatakan adalah iman kepercayaan saya kepada masalah saya. Bukan justru saya membesarkan masalah saya untuk saya mendengar sehingga saya akhirnya menjadi takut. Ya, kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat benih firman-Mu, buat berkat firman-Mu. Hari ini kami belajar dari kisah hidup hamba-Mu Daud, mana dia membicarakan Engkau yang besar, Allah yang besar yang sanggup menyelesaikan masalahnya. Hal yang sama kami akan melakukan hari-hari ini ke depan ya Tuhan. Agar kami mulai memperkatakan masalah kami, pergumulan kami. Kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa. Satu persatu umat Tuhan, Tuhan jamah dimanapun mereka berada. Dan mereka tetap hidup terus memuliakan Tuhan, berharap terus dan tidak pernah kehilangan pengharapan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat terbelenggu dalam nama Yesus dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.